Sekarang kita akan membahas tentang fungsi atop mengubah variabel angka menjadi bilangan numerik float. Jadi di video kedua ini memuat suatu angka. Kita ketik include iastrum lalu include setstring .h. Setelah itu ketik using namespace std. Terus ketik main. Lalu karakter kata atau char 3. Nah, di sini kita memasukkan kata float untuk mengubah variabel angka menjadi bilangan numerik float. Setelah itu keyword fungsi atop. Jadi kita akan membahas fungsi atop. Jadi kita ketik fungsi atop atau tulis. Setelah itu keyword masukkan kata berupa angka. Setelah itu kita ketik keyword lagi. Masukkan angka yang ingin dijumlahkan. Lalu enter, lalu ketik keyword, kita akan membuat suatu hasil. Jadi keyword hasil. Lalu ketik angka sama dengan atop lalu kata. Lalu jumlah sama dengan angka tambah angka 2. Jadi kita akan menjumlahkan suatu hasil saat di run. Keyword, lalu kita ketik kata yang sudah di input.
fungsi atop ini harus angkanya pakai koma. Lalu kita run fungsi atop, masukkan kata berupa angka. Misalnya angkanya 3,2. Masukkan angka yang ingin dijumlahkan, misalnya 2. Jadi hasilnya kata yang sudah diinput 3,2 tambah 2 sama dengan 5,2. Itulah hasilnya dari fungsi atop. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi atoy, yaitu mengubah variabel angka menjadi bilangan numerik integer. Tadi yang pertama numeric float, sekarang numeric integer atau int. Pertama include iostrum, lalu include string. Setelah itu, using namespace std, lalu ketik main, lalu ketik karakter kata 3 atau char, sama seperti video sebelumnya. Lalu integer angka. Nah, di sini pakai integer. Lalu angka 2 jumlah. Setelah itu ketik count fungsi atoy, lalu ketik count, masukkan kata berupa angka. Di sini pakai cin. Lalu tulis kata. Lalu count, masukkan angka yang ingin dijumlahkan. Ketik cin lagi, lalu angka 2. Kita akan memuat suatu hasil lagi, yaitu ketik count hasil. Lalu ketik angka,
sama dengan Atoy. Lalu ketik jumlah sama dengan angka tambah angka 2. Jadi dalam fungsi Atoy ini tidak menggunakan koma. Lalu keot, kata yang sudah diinputkan. Lalu kita run. Kita lihat hasilnya. Fungsi Atoy. Masukkan kata berupa angka. 2. Masukkan angka yang ingin dijumlahkan. 3. Hasilnya, kata yang sudah diinput sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya kita akan membahas fungsi atol, yaitu mengubah variabel angka menjadi bilangan numerik long integer. Maksud dari long itu yaitu panjang. Soal yang kedua tadi, integer. Misalnya secara sederhana, integer merupakan suatu bilangan, misalnya 1 juta. Sedangkan long integer misalnya 1 juta. Seperti itu. Kita klik sama seperti yang tadi, include earstring, include setring, lalu using namespace std, lalu main. Setelah itu ketik karakter kata 3 atau cari kata 3 dari ketiga fungsi tadi, yaitu atop, atoy, atol merupakan saudara. Lalu ketik long integer, angka 2 dan jumlah. Setelah itu keot, fungsi atol. Lalu ketik keot, masukkan kata berupa angka. Di sini pakai chin, bukan gets, karena tidak berspasi.
lalu ketik kata, titik koma. Lalu keyword lagi, masukkan angka yang ingin dijumlahkan. Jadi, dalam program ini kita akan menjumlahkan suatu hasil atau angka. Lalu ketik keyword hasil, kita akan mencari suatu hasil dari angka-angka tersebut. Setelah itu ketik angka sama dengan atol. Jumlah sama dengan angka, tambah angka 2. Lalu keyword kata yang sudah diinputkan. Lalu kita run. Fungsi atol, masukkan kata berupa angka, misalnya 3, masukkan angka yang ingin dijumlahkan 5. Hasilnya, kata yang sudah diinputkan 3 tambah 5 sama dengan 8. Selanjutnya kita akan membahas fungsi strlwr, yaitu mengubah setiap huruf kapital atau huruf besar dalam variabel menjadi huruf kecil. Pertama kita klik include earstring dan include string. Setelah itu klik using namespace std. Lalu ketik main. Lalu ketik karakter kata. Nah, di sini 10 atau char kata. Lalu ketik keyword fungsi strlwr lalu keyword masukkan kata dengan huruf besar. Jadi pertama kita harus menuliskan nama kita dengan huruf besar.
Setelah itu ketik lagi strlwr dalam kurung kata. Setelah itu ketik lagi keot. Kita menentukan hasil, ketik hasil. Lalu keot. Setelah menggunakan strlwr, kata. Setelah itu kita run. Masukkan kata dengan huruf besar, yaitu pipa. Hasilnya setelah menggunakan strlwr, jadi pipahnya kecil hurufnya. Selanjutnya kita akan membahas fungsi strupr untuk mengubah setiap huruf kecil dalam variabel menjadi huruf kapital atau besar. Kita ketik seperti biasa, include iostrum, include string .h. Lalu using namespace std, klik main. Lalu ketik karakter kata 10 seperti yang tadi. Lalu keot fungsi strupr, lalu ketik keot lagi, masukkan kata dengan huruf kecil. Yang tadi huruf besar, sekarang huruf kecil. Sama-sama menggunakan sin atau cin. Lalu ketik lagi strupr, lalu kata. Lalu ketik keot. Kita akan menentukan hasil lagi, yaitu keot hasil. Lalu keot setelah menggunakan strupr,
Lalu kita run, masukkan kata dengan huruf kecil yaitu pipa. Hasilnya setelah menggunakan strupr, jadi pipahnya besar di huruf kapital.